Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah kita ada di dunia ini. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat Allah Subhanahu wa taala coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal, orang paling kaya, orang yang paling berkuasa, bukan. Tetapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita. Wujudnya agama sempurna pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, para pengurus masjid, para alim ulama, para ustadz, para guru-guru kami, orang tua kami, para jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bicara di sini bukan ustadz, apalagi ingin menceramahi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak. Kami kebetulan sedang ada acara di Palembang dan saya sering lihat postingan-postingan Ustadz Dery tentang masjid ini. Maka saya pikir beliau ada di sini tadinya. Kemudian kita kontak-kontaan, alhamdulillah Allah hantarkan juga sampai di masjid ini. Bapak hadirin sekalian, masjid ini adalah rumah Allah. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Bukan istana raja, bukan hotel berbintang, bukan mall terbesar di dunia, bukan. Tapi tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Saking cintanya Allah kepada masjid, hadirin, banyak janji Allah terhadap masjid. Siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Kita dicintai presiden saja, riang gembira minta ampun. Akan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Kita dicintai gubernur, itu ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Kita dicintai istri, itu riang gembira. Suami mencintai istri, istri pun riang gembira. Seorang anak dicintai orang tuanya, anak pasti gembira. Hadirin, bagaimana kalau kita dicintai Allah? Yang menentukan segala perkara Allah, baik perkara di dunia maupun perkara akhirat yang selama-lamanya Allah. Hadirin, lah kalau kita dicintai Allah, tidak mungkin tidak bahagia, tidak mungkin tidak selamat, tidak mungkin tidak mulia, dan tidak mungkin tidak berjaya kalau kita dicintai Allah. Seorang yang memiliki kekayaan, hadirin, kalau tidak dicintai Allah, maka kekayaannya tadi tidak akan memberikan kemanfaatan bagi dia. Seorang yang punya kekuasaan, kalau tidak dicintai Allah, maka kekuasaan tadi justru bisa jadi sumber fitnah baginya. Hadirin sekalian, seorang yang tidak punya apa-apa, tetapi kemudian dicintai Allah, maka dia pasti bahagia. Contoh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak, tidak punya apa-apa, tetapi Allah cinta kepadanya. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah orang yang mulia, orang yang berjaya. Bahkan ketika diberikan amanah sebagai gubernur tanpa kampanye, tanpa debat, coba bayangkan ini budak, hadirin, jadi gubernur. Kira-kira gimana tuh pemerintahannya?
Dalam benak kita zaman sekarang, ini pemerintahan pasti kacau balau. Budak jadi gubernur, enggak Lemhanas, enggak S1, enggak S2. Tetapi karena Allah hadirin yang menjadikannya, maka Allah yang menolongnya. Dalam sejarah hadirin sekalian, kepemimpinan Sayyidina Bilal adalah kepemimpinan yang gilang gemilang, sukses. Bukan hanya di dunia, sampai kepada akhirat. Orangnya masih berjalan di muka bumi, tetapi terompahnya telah Rasul dengar di dalam surga. Kesuksesan seperti inilah sesungguhnya yang harusnya kita cita-citakan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Hadirin, ketika di zaman Rasulullah ada seorang preman besar yang ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi sendiri katakan kalau ada Rasul setelah Rasulullah maka Umar nabinya. Di manakah ini dilatih? Di manakah ini dikader? Ternyata di masjid, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, zaman terbaik itu adalah zamannya Rasul, zamannya sahabat. Di mana mereka dilatih? Di masjid. Masjidnya Rasulullah hadirin sekalian fisiknya sederhana. Ini alhamdulillah masjid kita di zaman sekarang ini fisiknya sudah luar biasa. Fisiknya masjid Rasulullah sederhana. Tiangnya hanyalah batang korma, atapnya hanyalah pelepah korma, lantainya hanyalah pasir. Tetapi apa yang membuat kemudian masjid ini telah melahirkan generasi terbaik? Hadirin, ternyata amalan-amalannya. Dan nilai satu masjid itu dilihat dari amalannya. Ketika masjid kita sama amalannya dengan masjidnya Rasulullah, maka hadirin sekalian bersiap-siap saja nanti generasi-generasi masjid itu akan menjadi generasi terbaik. Kita bisa ingat zaman dahulu kala, listrik belum masuk kampung, internet belum kita kenal. Di zaman itu, zaman nenek kita, datuk kita, di kampung-kampung itu biasa kita tinggal di masjid. Biasa kalau ada emak kita mukul anak, kalau enggak sholat ke masjid itu biasa. Enggak ada seorang anak benci sama emak sama ayahnya, enggak ada benci. Dipukul pakai rotan, pergi ke masjid hadirin. Kadang-kadang nginap di masjid, kadang-kadang makan juga di masjid, mandi juga di masjid. Zaman dulu, padahal masjid tidak sebagus zaman sekarang. Hadirin sekalian, coba kita lihat hasil orang-orang zaman dahulu. Sama orang tuanya tidak berani, segan, hormatnya minta ampun. Memandang wajah orang tua saja kita segannya minta ampun. Hadirin sekalian, zaman dulu taatnya anak kepada orang tua luar biasa. Taatnya anak kepada guru zaman dulu luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak zaman dulu itu lengket kepada masjid, hadirin. Orang tua zaman dulu itu menghubungkan anaknya kepada masjid. Sehingga ketika anak-anak terhubung kepada masjid, maka anak-anak terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak zaman dulu itu dicintai Allah. Kenapa? Karena orang tuanya mendidik anak-anaknya mencintai masjid. Janji Allah berlaku, hadirin. Siapa yang mencintai masjid, Allah cinta kepadanya. Coba kita lihat zaman dulu. Emak kita enggak ada pembantunya. Kerja sendirian, buat baju, masak makanan. Anak sampai 12. Itu jarang sekali orang tua dulu anaknya satu tuh rasanya enggak ada. Anak tuh paling kecil 7, 5. Yang masak emak kita. Bahkan baju zaman dulu kita beli itu di toko setahun sekali, itu udah hebat betul. Bahkan tidak sedikit emak zaman dulu menjahit, membuatkan pakaian anak-anaknya, hadirin. Begitu. Dan anak-anak zaman dulu hadirin sekalian itu biasanya tangguh-tangguh. Sekolah cari sendiri. Biaya sekolah kadang-kadang cari sendiri. Sekolah jalan berkilo-kilo, hadirin. Sanggup? Enggak ada yang kemudian putus sekolah, jarang sekali. Bahkan ketika merantau itu enggak pakai kiriman bulanan dari orang tua. Bertahan anak-anak zaman dulu. Kenapa? Karena mereka sudah dibiasakan berhubungan dengan masjid oleh orang tuanya. Hadirin sekalian, hari ini coba kita lihat bagaimana kondisi anak-anak zaman sekarang. Masya Allah. Karena anak-anak jauh daripada masjid, dekat kepada PlayStation, jauh daripada masjid, dekat kepada mall,
jauh kepada masjid, dekat kepada tempat-tempat permainan, maka suasana kebatinan anak-anak kita hadirin sekalian mudah betul menyerah. Kalau disuruh sekolah, kalau enggak dianterin enggak mau sekolah. Kadang dianterin pun kalau enggak ditunggu juga enggak mau sekolah. Hadirin sekalian, apalagi disuruh cari sendiri, berat. Kalau kadang-kadang sudah kuliah dikirim keluar, hadirin, pulang-pulang juga enggak bawa hasil apa-apa. Zaman dulu enggak ada itu begitu. Kenapa? Karena di zaman dulu ketika dia merantau pun dia cari masjid. Dia enggak terbebani dengan sewa kos, sewa rumah dan sebagainya macamnya. Anak-anak zaman dulu kan sudah terbiasa di masjid, kemana saja cari masjid. Bapak hadirin sekalian, maka pada subuh hari ini saya ingin ngajak kita berdiskusi, bicara, berpikir mengenai pentingnya kita mencintai masjid, pentingnya kita memakmurkan masjid. Kenapa? Karena Allah janjikan, siapa yang memakmurkan masjid maka Allah janji akan memberikan kemakmuran kepada negeri itu, kepada masyarakat itu, kepada keluarga itu. Hadirin, Indonesia ini orang-orang tua kita katakan bagaikan kepingan-kepingan yang jatuh ke bumi. Maknanya tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia untuk manusia. Tanah Indonesia ini tanah yang sangat subur. Iklimnya panas tidak, dingin tidak. Kalau bahasa saya sepoi-sepoi. Nikmat luar biasa. Apa saja yang ditanam di negeri kita ini insya Allah tumbuh, hadirin. Dulu kita berpikir kalau namanya korma cuman ditanam di negeri Arab. Sekarang subhanallah di Sumatera Utara, di Riau itu sudah banyak sekali kebun-kebun korma dan tumbuh lebat luar biasa. Apa saja yang ditanam di Indonesia ini konon katanya tumbuh subur dan berbuah, hadirin. Di dalam perut bumi Indonesia begitu banyak kebaikan untuk manusia. Ada emas, ada batu bara, nikel dan sebagainya. Dan kita juga diberikan Allah laut yang begitu luas. Di dalam laut Indonesia ini begitu banyak kebaikan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik, mutiara terbaik, minyak terbaik. Hadirin, kita juga punya sungai, kita juga punya danau yang sama juga begitu banyak kemanfaatan untuk manusia. Tetapi kenapa di negeri yang konon katanya bagaikan kepingan-kepingan surga kok rakyatnya banyak yang tidak sejahtera? Apa di negeri ini kurang ahli ekonomi? Banyak. Profesor, doktor, tahun-tahun hadirin, ratusan bahkan ribuan sarjana ekonomi telah ditamatkan. Jadi kalau soal ekonom, hadirin, negeri kita banyak betul. Tapi kenapa ekonominya kok, hadirin, negeri yang katanya hijau royo-royo berhutang kepada negeri yang kering kerontong. Harusnya negeri Arab yang berhutang kepada kita, bukan kita berhutang kepada negeri Arab. Karena kalau kita melihat negeri Arab, hadirin sekalian, di mana mata memandang kering kerontong. Apa di Indonesia ini, hadirin, kurang juga orang-orang kayanya? Banyak. Apa pemimpinnya tidak Islam? Islam. Presidennya sampai ke RT-nya. Apa kurang pondok pesantren? Banyak. Apa kurang masjid? Di Indonesia ini terkenal satu-satunya negara di dunia yang memiliki 1 juta masjid. Enggak ada negara yang lain kecuali Indonesia, hadirin. Padahal kita sering dengarkan cerita bagaimana Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi ketika itu. Dari Mekah berhijrah ke Yastrib. Yastrib ketika itu dikenal sebagai kota kegelapan, kota penyakit. Sakit hari ini besok mati, saking parahnya ketika itu wabah. Masalah begitu banyak, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah pertanian. Banyak sekali masalah. Tetapi ketika Rasulullah berhijrah ke Yastrib, apa yang dilakukan? Yang pertama sekali adalah membangun masjid. Bukan membangun pasar untuk menyelesaikan ekonomi, bukan membangun rumah sakit untuk menyelesaikan soal kesehatan, tidak. Bukan memprogramkan menanam kurma 1 miliar kurma, tidak. Tetapi yang dibangun Rasulullah dan sahabat adalah masjid, hadirin. Ketika di masjid dibangun, maka semua masalah diselesaikan Allah. Ketika masjid yang dibangun hidup amalan-amalan yang telah Allah terima, Allah ridho, maka semua masalah di Yastrib Allah selesaikan. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pertanian, semua masalah Allah singkirkan.
Kegelapan yang telah menyelimuti Yastrib ketika itu Allah telah singkirkan, hadirin, Allah ganti dengan cahaya. Dan cahayanya bukan hanya untuk Madinah, tetapi untuk seluruh alam. Apa sebabnya? Masjid dibangun, masjid dimakmurkan. Hadirin. Bahkan dikisahkan oleh orang-orang tua kita, ulama kita, hadirin. Di Masjid Nabawi itu, ketika ada tahanan-tahanan perang kafir, diikat di tiang-tiang masjid, penjaranya diikat, begitu 3 hari dilepas. Ini tahanan kafir tidak mau lagi pulang kepada kerajaannya, ingin tinggal di Madinah. Kenapa? Karena hari-hari mereka melihat, mendengar, merasakan bagaimana di masjid ini hidup amalan 24 jam. Dibicarakan kebesaran Allah hari-hari. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik, dibicarakan hari-hari. Pembicaraan yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Pembicaraan mengenai kampung akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggal, tempat tinggal di sorga. Diceritakan bagaimana keindahan sorga, kenikmatan sorga. Jadi raja selama-lamanya, kaya selama-lamanya, muda selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Diceritakan bagaimana keindahan para bidadari-bidadari, makanan-makanannya lezat, semakin dimakan semakin lezat, semakin dimakan semakin lezat. Minumannya pun begitu. Hadirin, maka hadirin tentara perang kafir ini mendengar pembicaraan mengenai kebesaran-kebesaran Allah. Dan hadirin sekalian, di dalam Masjid Nabawi ini dihidupkan amalan 24 jam. Taklim wa taklum. Sehingga orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang melalui masjid, itu hadirin sekalian tercerahkan, tercerahkan dan tercerdaskan dengan taklim wa ta'lum. Dan hidup amalan 24 jam zikir ibadat di dalam Masjid Nabawi, hadirin. Hidup amalan khidmat di Masjid Nabawi. Tahanan-tahanan perang kafir tadi, hadirin sekalian, diberikan makanan-makanan terbaik daripada makanan sahabat. Melalui tangan-tangan mulia para sahabat, anak-anak sahabat telah memberikan makanan kepada para tahanan perang kafir itu. Menangis mereka, karena ketika orang Islam ditahan, kekejaman yang diberikan, makanan yang tidak layak diberikan, tetapi ketika mereka ditahan, justru kemuliaan mereka dapatkan. Menangis tahanan perang. Mereka merasakan bagaimana kebaikan itu, hadirin sekalian. Perkhidmatan ada di Masjid Nabawi 24 jam. Sehingga ketika 3 hari disuruh kembali, mereka tidak ingin kembali kepada kerajaannya, mereka ingin di Madinah menjadi seorang yang Islam. Hadirin, jadi Islam bukan hanya ditegakkan dengan peperangan, tidak. Tetapi Islam sesungguhnya banyak diterima dengan perkhidmatan, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Di Masjid Agung At-Taqwa di Kota Bengkulu, alhamdulillah, kita lagi belajar bagaimana menghidupkan amalan masjid 24 jam, mencontoh masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang jam 3 pagi datang ke sana, insya Allah ada yang nunggu masjidnya. Akan disambut, assalamualaikum, waalaikumsalam, masyaallah Pak, kami senang Bapak di sini. Silakan Pak. Sudah wudhu belum? Belum. Silakan ditemanin wudhu. Sudah wudhu, silakan Pak, sholat dulu di sini. Sudah sholat, disediakan tuh ada teh manis, ada kopi, mau yang mana silahkan. Hadirin sekalian, kalau seluruh masjid sama programnya dengan masjid Rasulullah, saya yakin masjid akan lebih makmur daripada hotel. Masjid akan lebih makmur daripada minimarket. Hari ini kita sedih melihat hotel lebih makmur daripada masjid. Hadirin sekalian, masjid tidak buka 24 jam, tapi hotel buka 24 jam. Masjid rata-rata tidak buka 24 jam, tetapi minimarket rata-rata buka 24 jam. Pom bensin buka 24 jam, masjid tidak buka 24 jam. Bahkan kami ada acara di Garut ketika itu, lewat jalan protokol, ada orang jual gorengan pakai gerobak. Di kacanya itu ditulis, gorengan buka 24 jam. La ilaha illallah. Ini gorengan cuma 2 orang Pak Haji yang nunggunya. Tapi komitmennya subhanallah buka 24 jam. Di pinggir jalan utama, kena debu, kena panas, kena asap, knalpot. 24 jam dibuka, jualan gorengan. Saya bilang subhanallah.
Ini kalau masjid kita buka 24 jam semua, subhanallah. Akan selesai semua masalah bangsa, masalah rumah tangga kita hadirin sekalian. Kenapa hari ini Indonesia jauh daripada kesejahteraan, kemakmuran? Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah presiden, bukan salah menteri, bukan kurang ekonom, bukan. Salah kita. Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Betul nggak Pak? Ini penyebabnya nih. Penyebabnya salahnya kita. Kita nggak usah nyalain orang zaman sekarang mah udah. Nyalahin diri sendiri aja paling aman udah. Kalau nyalain orang, jadi masalah. Jadi salah kita. Kenapa kita tidak memakmurkan masjid, membuka masjid 24 jam? Hadirin sekalian, gara-gara gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati, masalah jadi muncul. Anak melawan sama orang tua. Suami sama istri frekuensinya terganggu. Mudah sensitif, mudah curiga dan sebagainya. Di kantor-kantor juga begitu, pertanian juga begitu. Semua masalah muncul. Kenapa? Karena masjidnya hadirin sekalian. Kalau masjid buka 24 jam, amalan masjid sama dengan amalan masjid Rasulullah, maka tidak akan mungkin ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak akan mungkin Indonesia ini hadirin tidak sejahtera, masyarakatnya tidak bahagia, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada laut berubah jadi tsunami, tidak mungkin ada gempa bumi, tidak ada mungkin yang namanya gunung marah-marah mengeluarkan laharnya. Ini semua terjadi hadirin sekalian karena salah satu penyebab utamanya masjid hadirin sekalian kurang dicintai, masjid kurang dimakmurkan. Kalau toh ada yang memakmurkan masjid, merasa mencintai masjid, kadang-kadang kalau diukur dengan cara Nabi, ini agak keliru sedikit. Hadirin, Rasulullah katakan, Rasulullah ini hadirin sekalian menjadi contoh, uswatun hasanah di dalam Al-Quran dikatakan. Kalau sholat kita ingin diterima, maka contoh sholat itu adalah Rasul. Hari ini banyak orang merasa sholat, padahal tidak mencontoh Rasul. Coba kita lihat, seberapa banyak orang Islam yang sholat fardunya berjamaah. Tentu lebih banyak yang tidak sholat berjamaah daripada sholat berjamaah orang Islam ini. Padahal Rasul mencontohkan ketika sholat, bahkan ketika sakit parah, tidak mampu wudu, tidak mampu berdiri, Rasul masih sholat berjamaah. Seakan-akan Rasulullah ingin katakan pentingnya sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Hadirin sekalian. Tapi hari ini coba kita lihat, kalau kita potret, kita survei, orang Islam kebanyakan hari ini tidak sholat berjamaah daripada yang sholat berjamaah. Padahal Rasul telah mencontohkan, dan sholat adalah amalan pertama kali yang dihisab. Kalau sholat diterima, semua amal diterima. Kalau sholat ditolak, semua amal ditolak. Coba kita lihat seberapa banyak orang Islam di Indonesia khususnya yang sholat subuh berjamaah. Sedikit sekali hadirin. Dan dikatakan siapa yang menegakkan sholat, menegakkan agama, siapa yang meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Sehingga wajar kemudian hadirin, Indonesia ini jauh daripada kemakmuran, kesejahteraan, padahal tanahnya subur, lautnya luas, di dalamnya juga begitu banyak kebaikan. Kami pernah ke Kamboja. Kamboja ini negeri yang tidak sehebat Indonesia alamnya. Kamboja ini Islamnya minoritas. Di Kamboja itu listriknya impor dari Vietnam. Bayangkan ini Kamboja. Jadi kalau Vietnam marah, dimatikan listrik, selesai Kamboja, gelap semua itu. Di dalam perut bumi Kamboja katanya itu tidak ada tuh emas seperti kita, batu bara itu enggak ada. Mereka hanya menanam tanaman di atas bumi saja. Itu pun tidak banyak sebanyak kita. Mereka tanam dong, kelapa, suai, mangga, merica. Ada juga jambu mede, ada juga padi di sana. Dikit saja, tidak banyak. Mereka enggak punya laut, tidak ada lautnya. Cuman ada sungai, namanya Sungai Mekong. Ada ikan tomang di sana. Jadi Sungai Mekong itu hari ini sekalian enggak ada laut. Tapi subhanallah ini Kamboja mata uangnya 4 kali lipat lebih baik daripada mata uang kita dibanding dolar. Saya bertanya kepada duta besar kita di sana, saya bilang apalah penyebabnya?
Oh kalau mereka ini Pak negaranya kecil. Loh justru kenapa kecil kok bisa ngalahkan kita? Hadirin sekalian, setelah kami di sana kurang lebih 4 bulan, dari 7 provinsi kami keliling, subhanallah. Wajar Kamboja itu hadirin lebih baik dari kita. Kenapa? Karena orang Kamboja, orang Islam di sana rata-rata mayoritas mencintai masjid. Orang Kamboja di sana menganggap masjid betul-betul rumah Allah. Bukan hanya sekedar bangunan. Kami datang ke sana hadirin, setiap provinsi yang kami kunjungi, setiap desa yang kami datangi, subhanallah, hampir sama dengan orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu, kalau ada orang datang ke kampungnya, pakaiannya pakaian Islam, itu dimuliakannya minta ampun zaman dulu. Zaman dulu kalau ada orang pakai sorban, pakai kopiah, pakai sarung, ini menandakan dia Islam, tamu itu dimuliakannya minta ampun. Bahkan kalau dulu di zaman datuk saya itu di ruang tamu itu ada lemari kaca. Ditaruhlah itu makanan-makanan kering, seakan-akan ini minta tolong datang, tamu silakan datang ke rumah. Sehingga siapapun yang datang ke rumah itu diberikan makanan terbaik. Nasi-nasi terbaik itu dikasih tamu, keraknya baru dikasih kita. Kerak yang keras itu yang harus direndam pakai air baru dikasih kita. Tapi yang enak-enak dikasih tamu. Tamu luar biasa dimuliakan di zaman itu. Tapi zaman sekarang di depan rumah kita, rumah lebih besar dari rumah zaman dulu. Tapi di depan rumah tidak menerima tamu. Awas ada anjing galak. Tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Padahal hadirin satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menangis di dalam masjid. Orang tanya, "Hei Ali, kenapa kamu menangis?" Maka Sayyidina Ali katakan, "Apalah dosa salah saya sehingga Allah tidak datangkan tamu 7 hari di rumah saya." Sahabat zaman dulu hadirin kalau enggak kedatangan tamu nangis, sedih. Bahkan pernah saya baca satu kisah begitu, ada seorang sahabat curhat sama Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ini istri saya ini komplain terhadap saya." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Karena saya ini seringkali bawa tamu masjid ke rumah ya Rasulullah." "Terus masalahnya apa?" "Masalahnya kan setiap ada tamu yang datang ke rumah yang kami bawa, selalu istri saya sibuk melayani makanan ya Rasulullah." "Ya baguslah." "Iya, tapi dia merasa lelah, capek karena hari-hari saya bawa tamu." "Oh oke, sampaikan kepada istri kamu, saya akan datang berkunjung ke rumahnya. Nanti ketika sudah disediakan perkhidmatan, setelah selesai saya pulang, suruh istri kamu dan kamu lihat di belakang saya ada apa." Maka hari pun sudah ditentukan, sudah Rasulullah datang ke rumah, perkhidmatan disediakan. Setelah itu Rasulullah meninggalkan rumah sahabat tadi, dan suami istri tadi melihat di belakang Rasulullah, ternyata ada kalajengking, ular segala macam itu kelihatan oleh kedua suami istri ini, itu keluar dari rumah mereka. Maka Rasulullah sampaikan, itulah fadilah tamu, salah satu fadilah tamu. Tamu datang makan minum makanan rezekinya sendiri. Jadi tamu itu makan minum itu rezekinya, bukan rezekinya tuan rumah. Tapi zohir kelihatannya seakan-akan rugi nih tuan rumah memberikan makan minum. Padahal tidak, karena tidak akan pernah makan seorang hamba kecuali rezeki dia, nggak akan mungkin. Maka hadirin sekalian, dan tamu itu akan membawa keburukan-keburukan tuan rumah, keburukan-keburukan kampung keluar. Itu salah satu fadilahnya. Maka coba kita lihat hadirin sekalian, orang tua kita dahulu kala, subhanallah, kebunnya enggak luas. Emak kita enggak kerja, yang kerja cuma ayah kita doang, tapi berkahnya luar biasa. Anak 12 jadi semua hadirin. Sekarang coba kita lihat, rumah kita besar, anak cuma 1, suami kerja, istri kerja, seluruh bank ada rekeningnya. Ini pembantu sampai 12, anaknya 1. Ngasih makan 1 suap, Masya Allah. Lari sana, kabur sini. Kita nggak pernah begitu dulu. Kita makan ayam setahun sekali Pak Haji ya. Dulu kita setahun sekali. Saking nikmatnya itu ayam, tulangnya pun remuk. Wah, luar biasa zaman sekarang. Hadirin sekalian, salah satu penyebabnya soal bagaimana kita memandang tamu di Kamboja yang kami rasakan. Ketika kami datang ke sana, subhanallah, jangankan orang tua, anak-anak kecil lagi berenang di Sungai Mekong, anak kalau lagi main, lagi berenang, siapa yang bisa ganggu? Tetapi subhanallah, anak-anak di sana ketika melihat kita datang, itu mereka luar biasa, seperti melihat bapak kandungnya yang sudah lama nggak pulang.
Keluar semua dari Sungai Mekong, berebutan, berlari-larian. Berlomba-lomba bawa tas, bawa segala macam, hadirin sekalian. Cium tangan, wah luar biasa. Diajak ke masjid langsung. Sampai di masjid mereka langsung pulang ke rumah, ganti sarung, ganti pakaian. Mereka langsung di sop-sop belakang tamu-tamu, tangan-tangan mereka memijit-mijit, subhanallah. Kita kasih duit, enggak mau. Padahal mereka miskin. Miskin. Kita kasih duit, dia enggak mau. Kita paksa pulang ke rumah nangis-nangis, balikin duit ke masjid. Jadi orang tuanya sudah mengajarkan bagaimana memuliakan tamu. Dimuliakan luar biasa. Dan hadirin, di Kamboja itu subhanallah masjidnya buka 24 jam. Jadi di masjid-masjid Kamboja itu rata-rata itu punya tempat makan, ada dapurnya. Walaupun masjidnya cuman dari kayu. Jadi mereka memahami tentang fungsi masjid. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi masjid juga untuk menyelesaikan semua masalah umat di luar. Di luar masjid umat lapar, datang ke masjid hilang laparnya. Di luar masjid umat haus, datang ke masjid hilang hausnya. Itulah masjid Rasulullah. Hadirin sekalian, kita bisa melihat orang Kamboja katakan, cara Nabi menyatukan hati umat dua cara saja. Sederhana, beng-beng, pek-pek. Apa kata orang Kamboja? Cara Nabi menyatukan hati umat dengan dua cara, beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Sederhana betul. Orang Kamboja katakan, cara Nabi menyatukan hati umat, beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Saya perhatikan betul, apalah beng-beng, pek-pek, makan-makan, jalan-jalan. Dia bilang, Pak, itu ada singa dari hutan, galak, bengis, jahat. Dibawa, makan, dibawa jalan, makan jalan, kira-kira singa ini jinak tidak? Jinak, Pak. Ini singa galak, datang diceramahin terus, siang hari diceramah, malam hari ceramah, pagi, lama-lama yang tukang ceramah diterkam katanya sama singa. Hadirin sekalian, inilah kondisi curhatan daripada orang-orang di luar masjid. Kami survei kecil-kecilan ke terminal. Kenapa kamu kok nggak mau ke masjid? Wah Pak, ngapain ke masjid Pak? Loh kenapa? Kamu Islam? Islam Pak. Loh kenapa nggak mau ke masjid tapi betah di terminal? Pak, kalau di terminal ini asik. Kita tegur orang, orang senyum. Di masjid, Pak katanya mana ada senyuman di masjid Pak? Imam nggak mau senyum, pengurus nggak mau senyum, jamaah nggak mau senyum, males Pak katanya. Itu catatan pertama. Yang kedua, mereka katakan Pak, kalau di masjid itu Pak katanya nggak ada, dilarang makan, dilarang Pak. Di terminal mah enak Pak, mau makan apa aja ada. Dua. Kami datang lagi ke Pantai Panjang di Kota Bengkulu, banyak anak-anak muda nongkrong. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau ke masjid tapi betah di pantai? Kalau di pantai ini enak Pak. Di pantai ini begini, begitu, begini, begitu. Ada senyuman, kita tegur sapa, ada makan, minum dan sebagainya. Kami tanya anak-anak kecil di PlayStation, kenapa kamu betah di PS tapi nggak betah di masjid? Mereka katakan, Pak kalau di PS ini belum kita main, itu teh botol dingin sudah dikasih. Oh, gratis loh Pak. Oh, terus apa lagi nih? Kalau di PlayStation ini Pak nggak ada yang marah-marah Pak. Kalau di masjid banyak yang marah Pak. Ya memang kamu nakal, saya bilang gimana? Hadirin sekalian, kami tanya juga ke anak-anak muda yang suka di mall. Kenapa kamu suka di mall tapi tidak suka di masjid? Pak, kalau di mall ini dingin, di masjid panas. Oh, Pak, kalau di mall kita datang ke mall, ada satpamnya, mukanya bengis, kumisnya tebal, kita datang Pak, senyumnya manis. Kalau di masjid, wah nggak ada Pak. Oke, saya catat. Setelah itu kita di Masjid Agung At-Taqwa musyawarah. Selepas subuh biasanya kita musyawarah. Di musyawarah itu saya sampaikan tentang kondisi umat memandang masjid hari ini. Semuanya kaget. Maka saya bilang kita buat program curhatan jamaah di luar itu, kita buat program. Dan itu tidak bertentangan dengan programnya Rasulullah. Di dalam masjid Rasulullah itu senyum hari-hari ada di sana. Di masjid Rasulullah tidak bicara keburukan, bicaranya kebesaran Allah. Di dalam masjid Rasulullah dibuka 24 jam. Di dalam masjid Rasulullah khidmat 24 jam. Makanan, minuman tersedia. Bahkan ketika orang ingin istirahat di masjid disediakan. Maka setelah itu kita buat program. Ada yang komplain, Pak, kalau kita sediakan makanan di masjid nanti kotor masjidnya Pak.
kita pasang supra, nanti di atas supra itulah, atau kita sediakan tempat makan khusus. Memang idealnya disediakan tempat makan khusus. Seperti di Malaysia, rata-rata masjidnya Bapak Ibu sekalian ada tempat khusus untuk makan. Di masjid, rata-rata di Malaysia begitu, kami sudah sering ke sana. Dan setelah itu akhirnya kita setuju, kita buat program. Kita utus, ada yang ke terminal, ada yang ke pasar, ada yang ke mall, ada yang ke PlayStation, kita utus. Undang, agar mereka mau datang ke masjid. Anak-anak waktu itu, kita sampaikan, ayo anak-anak ke masjid. Ada apa emang di masjid? Ada es krim. Es krim, iya, gratis. 4 sudut kita pasang. Datang satu anak, ini anak-anak paling jago promosi. Hari keduanya udah nggak perlu diundang, anak-anak sudah rame. Memang berisik, anak-anak berisik. Wah, main begitu. Buat kita kadang-kadang nggak khusyuk sholatnya. Tetapi kita sampaikan kepada pengurus, Pak, Bu, biarkan aja dulu. Kita sembari doa, nangis kepada Allah, ya Allah, Engkau telah berikan amanah anak cucu kepada kami. Kami telah bawa ke masjid, ya Allah, tolong berikan hidayah kepada anak-anak kami. Doa sekaligus kita bikin. Bagaimana anak-anak ini tidak berisik, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang hampir 4-5 shop itu anak-anak sekarang. Bapak Ibu sekalian, begitupun yang di terminal, yang ada di mall kita undang. Kita undang makan, minum di masjid. Dan setelah itu hari-hari kemudian mereka jadi sholat. Sudah sholat kita kasih tugas taklim. Kita biasakan taklim kalau di Masjid At-Taqwa karena daerahnya kantoran, kita azan, iqomat kita tunda sekitar 10-15 menit. Di antara itu kita hidupkan taklim, 1-2 hadis. Dan yang membacakannya kita minta anak-anak muda tadi. Anak muda dari pantai tadi, dari mall tadi, kita kasih peran. Kalau mereka nggak dikasih peran, kadang-kadang mereka juga tidak betah di masjid, kita kasih peran. Dek, kamu nanti taklim ya. Waduh, saya nggak bisa Pak. Oh, kok nggak bisa, kenapa? Saya nggak bisa Arabnya Pak. Nggak usah dibaca, Indonesianya saja. Adinu yusrun, agama itu mudah. Kamu bahasa Indonesianya, kamu ke depan nanti ya. Coba aja dulu nggak apa-apa. Dah dibaca. Ini tangan kanan tatoan, tangan kiri tatoan, baca kitab. Ada yang komplain, dia bilang Pak Wali nggak salah kita ini diceramahin sama preman. Udah tenang aja, dengerin aja dulu. Belum dibaca, hadirin sudah nangis. Hari pertama nggak pakai harapnya, 2 begitu. Lama-lama kita ajak mereka ikut program Bengkel Iman, itikaf di masjid. 3 hari setelah program selesai, mereka sudah di masjid ada 3 orang hafiz Quran. Diajarkan, lama-lama mereka luar biasa. Ajannya bagus, Arabnya bagus. Kemudian kita training lagi, pindahkan mereka ke masjid-masjid tetangga. Kita kirim lagi ke masjid-masjid provinsi lain, agar mereka mencintai masjid, agar mereka terbuka tentang pentingnya memakmurkan masjid. Dulu orang tua mereka sudah nggak mau lagi mandang anaknya, karena anaknya nakal. Tapi setelah anaknya kembali kepada masjid, cinta ke masjid, bagi waktu ke masjid, memakmurkan masjid, orang tuanya katakan, Pak Wali, anak saya di mana? Gimana kabarnya? Ada rasa cinta kembali kepada anaknya. Maka hadirin sekalian, ini masjid menjadi sangat penting. Bagaimana kita punya PR, masjid punya data. Setiap warga-warga masjid didata. Maka Rasulullah ketika sholat dan begitupun sahabat berbalik itu, dia lihat siapa saja tetangga masjid yang tidak sholat subuh berjamaah, tidak sholat maghrib berjamaah, maka mereka akan datangi nantinya. Hadirin sekalian, ketika pengurus masjid, jamaah masjid yang sudah ahli masjid mendatangi tetangga masjid yang belum datang, maka insya Allah itu keluarga kita, saudara kita tadi besok akan menjadi ahli masjid. Bapak ibu sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ini bukan menceramahi, cerita-cerita mengenai beng-beng pek-pek, makan-makan jalan-jalan. Dan kami datang ke sini sunnah menyampaikan salam. Bapak-bapak, ibu-ibu wajib menjawab salam kami, jangan sekarang, datang ke Kota Bengkulu. Insyaallah bersedia Pak ya. Di Kota Bengkulu sudah ada surat edaran wali kota, tamu wajib dilayani selama 3 hari. Apa yang dilayani? Semuanya, makan, minum, tidur. Bahkan kalau jodoh belum ketemu, jangan-jangan jodohnya ada di Kota Bengkulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati gurunda kami Bapak Helmi Hasan dan juga selaku Wali Kota Bengkulu. Sebagai informasi Pak, di Palembang juga
beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ada program safari subuh yang dilaksanakan juga oleh wali kota, bergabung antara ulama dan umaro. Namun bedanya di sini kalau di wali kotanya hanya sebagai umaro, menggandeng ulama, kalau sekarang di Bengkulu ulamanya langsung sebagai umaro. Insya Allah membawa keberkahan dan hidayah bagi tidak hanya Bengkulu, bagi kita juga yang ada di sini. Dan kebiasaan di sini Pak, biasanya kurang lebih selama 15 menit ada tanya jawab untuk tausiah ini. Kami persilakan yang ingin bertanya. Oh ya, ini ada Bapak 1 dan 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mungkin kami semualah, tapi termasuk saya bersyukur nikmat pagi ini. Saya tergerak pagi tadi, tidak tahu kalau ada acara, ada wali kota Bengkulu akan datang ke sini. Tapi tidak tahu habis pagi-pagi menjelang subuh kok tergerak hati saya mau ke sini. Tiba-tiba ketemu, inilah rezeki saya pagi ini. Alhamdulillah. Nama saya Dharma. Saya ini pengajar di Universitas Sriwijaya. Oh, alhamdulillah. Salah satu peninggi Fakultas Ilmu Komputer di sana. Alhamdulillah. Dan termasuk dengan Pak Ustadz juga, saya dulu pernah berkumpul dengan orang-orang Timur Tengah di Belanda. Dan juga terakhir saya juga beberapa tahun yang lalu itu ngomong-ngomong sama teman-teman saya yang sering belajar ta'aruf juga gitu ya, dengan orang baru datang. Dan saya juga sering juga jadi mengantar orang jemaah tabligh dari India, dari mana, sebagai tarjimnya. Yeah. Saya sebenarnya sangat berharap banyak betul, dan saya nggak senang sekali. Saya berharap, ada harapan saya juga gitu. Beberapa tahun lalu ada seorang pimpinan wali kota, jadi umaro juga, ulama juga. Kemudian ada satu kegiatan mengajak orang ke masjid dengan ada hadiah, tapi banyak juga yang ribut, yang tidak setuju, memojokkan kegiatan program ini. Saya bilang, saya ngomong teman, apa salahnya? Coba tonjol, coba kita berdebat dulu dengan orang nggak setuju itu. Apa yang disalahkan di sini? Ajaran syariat apa yang tidak, yang dilanggar oleh wali kota ini? Kenapa yang lain nggak mau ikut? Gitu ya? Saya juga berharap gini, Ustadz. Kiranya, insya Allah mungkin juga Allah akan membantu juga. Kalau bisa dijadikan suatu buku, bagaimana beliau ini membina masyarakat. Banyak juga, mungkin juga nanti bahwa inilah kita belajar banyak di sini, juga mungkin banyak juga jadi nanti mau jadi pimpinan daerah ini, di mana-mana orang-orang baik-baik ini berani juga dan mau juga untuk jadi pimpinan, dan nanti akan seperti terinspirasi seperti itu. Karena kita sekarang semua orang ngomong nggak mungkin kalau nggak punya sistem, kita nggak mungkin itu. Tapi ternyata saya bilang semuanya mungkin kalau kita mau. Tadi belajar seperti dia. Itu harapan saya nanti dijadikan buku nih Pak. Perjalanan Bapak jadi seorang wali kota, gimana membina masyarakat. Sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah membawa keberkahan bagi masyarakat di Indonesia ini. Menjadi memang Muslim jadi rahmatul lil alamin itu ada di sini gitu. Amin. Ya, amin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini ada Ustadz Reno. Mungkin kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa langsung bertanya dengan Ustadz Haji Helmi Hasan. Saya sudah sering melihat Ustadz ya di Instagram, Masya Allah program beliau ini luar biasa. Yang membuat saya penasaran tuh Ustadz, di tengah gelap gembitanya dunia politik Ustadz ya, dimana kita tahu politik di Indonesia ini, tapi sebenarnya ada sedikit singgung saya, kalau nggak ada dana nggak bisa jadi pejabat daerah, DPR segala macam ya Ustaz ya. Banyaklah kalau soal dana-dana kurang baik misalnya. Kiat dari Ustadz Helmi Hasan ketika menjadi wali kota itu
seperti apa dalam menjaga diri agar tidak masuk harta-harta yang tidak baik dan bisa memenangkan kepemimpinan untuk menjadi seorang wali kota yang tetap istiqomah mencintai masjid sebagaimana yang didawamkan tadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Helmi Hasan, sebagai informasi, penanya pertama adalah Pak Dharma tadi sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dan yang kedua salah satu ustadz muda di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih ya Pak Dekan, Pak Ustadz ya. Jadi berkaitan tentang bagaimana caranya kita menjadi kepala daerah begitu tanpa uang. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Di periode kedua, saya coba apa yang dibuat oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu tidak kampanye, tidak debat begitu, tapi Allah jadikan gubernur, budak. Maka di periode kedua, saya coba cara itu walaupun tidak mirip, apalagi sama, ingin mencoba saja. Ketika itu saya tinggalkan Bengkulu, setelah saya mendaftar, saya ke Kamboja 4 bulan. Jadi praktis, tidak kampanye, tidak debat. Cuman ketika pulang terakhir itu setelah 4 bulan tanggal 21, dimintalah tokoh-tokoh masyarakat waktu itu untuk debat dan segala macamnya. Saya nggak mau. Tetapi ada satu orang usul, dia bilang, Pak, yaudah nggak usah debat, Bapak dakwah aja. Saya bilang kalau dakwah boleh. Datanglah saya tanggal 21 itu. Jadi bisa dilihat di YouTube juga. Pertanyaan-pertanyaan debat tuh sampai ke saya. Misalnya, tolong Pak Wali katanya jelaskan siapakah yang membangun kota. Dari tidak punya rumah sakit menjadi punya rumah sakit terbaik pelayanan di dunia. Di rumah sakit Kota Bengkulu itu dikatakan terbaik di dunia pelayanannya karena orang miskin terutama, kebanyakan di tempat lain, orang miskin tuh kalau berobat ke rumah sakit, pulang-pulangnya sakit belum tentu sembuh, tapi nambah sakitnya sakit hati. Ya kan? Nah, maka di rumah sakit Kota Bengkulu kita buat salon di satu. Ada salon gratis. Jadi orang yang miskin tidak boleh pulang sebelum di salon gratis. Rambutnya disampo, wajahnya di pedikur, pesel, kuku kaki, kuku tangannya pedikur medikur, dibersihkan. Satu hari pernah saya ke sana, ibu-ibu tangannya masih diinfus, rambut penuh sampo, wajah nggak kelihatan karena ada masker di situ, matanya pun nggak kelihatan karena dikasih irisan timun. Kuku kaki, kuku tangannya ada yang bersih-bersihkan, pedikur medikur, tangannya pun dimasak. Saya tanya, Bu, gimana nih? Pak, anak kandung saya saja Pak belum pernah bersihkan kuku kaki, tangan saya, wajah, rambut belum. Tapi di rumah sakit ini dokter perawatnya mau. Saya tanya, Ibu bahagia-bahagia? Sederhana ternyata, nggak perlu gedung pencakar langit, nggak perlu uang triliunan, asalkan tulus kita ingin membahagiakan masyarakat itu terjadi. Dan kemudian jawabannya ketika ditanya perdebatan itu saya katakan yang menjadikan semua itu jalan mulus segala macam itu bukan saya. Kalau saya tentu yang dulu bisa buat begitu. Ini terjadi karena Allah. Rumah sakit berdiri karena Allah, jalan mulus karena Allah, semuanya karena Allah. Itu bukan debat, maka dakwah begitu. Dan setelah pemilihan selesai, terpilih lagi. Nah pas kemarin, Pilgub harusnya dakwah, nggak dakwah. Udah buat kampanye, justru meninggal calon wakil gubernur saya. Jadi dua hal yang berbeda. Di periode kedua wali kota, saya tinggalkan. 4 bulan saya ke Kamboja. Itu duta besar Kamboja sampai nanya, dia bilang nggak percaya sama saya. Disuruh ajudannya coba cek ini wali kota beneran nggak, ngapain kesini 4 bulan. Dicek, bener Pak katanya, ini harusnya kampanye dia. Lu ngapain kampanye di Kamboja? Hadirin sekalian, saya mencoba melakukan hal yang berbeda itu, ternyata benar janji Allah. Allah yang memberikan kerajaan, bukan kampanye, bukan debat, bukan uang. Begitu. Ketika pilkada gubernur, saya kampanye, debat kemana-mana. Wah, karena di dalam iman kita ini kan up and down. Kadang kuat, kadang lemah. Lagi lemah iman, mulai setannya masuk. Lagi kuat iman, wah luar biasa begitu. Dan saya rasakan kuat iman ini ketika kita kuat hubungan dengan masjid.
Begitu Pak Ustadz. Jadi bukan uang, bukan popularitas, bukan yang lain-lain. Allah. Jadi Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah yang mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Nah hari ini banyak orang yang kemudian tertipu. Seakan-akan dia jadi itu karena ngomongnya bagus, kan begitu, karena uangnya banyak, karena keluarganya besar. Tidak, karena Allah saja. Bukan soal jadinya, bukan soal tidak jadinya, itu tidak penting. Yang penting itu adalah ketika kita jadi, apakah iman kita meningkat atau tidak. Ketika kita tidak jadi, apakah iman kita meningkat atau tidak. Maka pemenang sesungguhnya bukan yang dilantik, bukan, tetapi ketika imannya terus baik, terus meningkat, terus kuat, dialah pemenang sesungguhnya. Walaupun dia tidak terpilih misalnya, tapi imannya meningkat, dialah pemenang. Dia terpilih, tapi imannya meningkat, dialah pemenang. Begitu. Dan selanjutnya memang Pak Dekan tadi, dulu memang pernah kita buat program yang sholat berhadiah itu, tetapi itu memang hanya sekedar luapan amarah sebenarnya. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana masjid banyak kosong, banyak tiang, lebih banyak tiang daripada jamaahnya. Orang kalau diundang artis kondang itu ramainya minta ampun. Di Kota Bengkulu biasa kami ada jalan santai. Kalau ada program jalan santai itu ramai. Tahan orang nggak sholat subuh, rami, ya nenek-nenek, kakek-kakek, yang muda, yang tua, luar biasa, ratusan ribu orang kumpul. Padahal untuk ikut jalan santai harus bayar dengan kupon. Saya tanya, Bu, Pak, ini ikut jalan santai? Iya Pak. Kenapa ikut jalan santai? Saya kepengen dapat mobil Pak. Kalau kamu, saya kepengen dapat motor Pak. Kalau nggak ada mobil, nggak ada motor, kira-kira mau nggak? Nggak mau lah Pak. Saya tanya pengurus masjid, ini nakal-nakalan. Saya bilang gimana nih masjid kita kalau kita kasih uang? Oh rame Pak. Kalau kasih motor rame lagi Pak. Kalau kasih mobil tambah rame Pak. Cuman sampai mau ngasih Pak? Saya. Singkat cerita kita umumkan. Dan ketika diumumkan tuh memang 20.000 orang sholat. Dari mana-mana, pokoknya dalam masjid penuh, luar masjid penuh di mana-mana. Ini bagi saya ajan sosial. Saya ingin memberikan pesan kepada para ulama, saya bukan ulama, saya bukan ustadz. Saya ingin menyampaikan kepada guru-guru kita ini ada persoalan penting terhadap umat ini, persoalan iman. Coba kita lihat misalkan ketika ada dunia ditawarkan, semua orang sanggup. Tapi ketika ini yang menjanjikannya Allah, coba lihat seberapa banyak orang yakin dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah. Ketika masjid ini kosong, kita umumkan besok yang datang sholat subuh 1 juta. Maka orang akan berbondong-bondong. Padahal sebenarnya janji Allah lebih besar daripada itu. Maka ini ada persoalan penting, ada persoalan apa? Persoalan iman. Maka solusinya tidak ada lain kecuali bagaimana kemudian masjid buka 24 jam, kita bawa anak-anak kita ini datang ke masjid, dan kita buat program di masjid kita sama dengan program masjid Rasulullah. Ada juga kunjungan ke masjid-masjid lain, sehingga kemudian dari jamaah di sini, pengurus ini datang ke masjid lain, terbuka pikirannya. Akan semakin cinta ke masjid, akan betah ke masjid. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaannya, mohon doanya agar perjalanan kami sampai akhir jabatan ini betul-betul banyak kebaikannya daripada keburukannya. Dan ini mungkin sekali lagi saya tegaskan, undangan terbuka mungkin Pak Dekan, Pak Ustadz semuanya, menyampaikan salam ini sunnah, menjawabnya wajib. Syukur-syukur dari pengurus masjid, jamaah masjid ini bisa meluangkan waktu nanti datang ke Kota Bengkulu. Mau sehari boleh, 2 hari, 3 hari boleh, 4 bulan juga boleh, tidak masalah. Demikian mungkin. Ya, terima kasih berhubung Ustadz sudah menawarkan kepada pengurus atau takmir masjid. Insya Allah ini ada skop perseri sedikit Ustadz dari pengurus masjid yang disampaikan oleh Bapak Najib Asmani. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Helmi Hasan yang kami hormati. Sungguh kami sudah banyak mendengar tentang bagaimana dakwah yang Bapak lakukan selaku umaroh di Bengkulu. Saya Najib Asmani Pak, ketua masjid, bukan dari ulama. Saya dosen ya, tapi udah pensiun. Tapi sekarang masih diminta juga jadi dosen. Jadi banyak quotes yang kami terima pagi hari ini yang memotivasi kami untuk selalu meningkatkan peribadatan di masjid ini.
Kami sampaikan sedikit sejarah Ustadz bahwa masjid ini mulai dibangun 1 Januari 2019. Sebelumnya memang ada Ustadz, salah kiblat, pernah renovasi tapi tidak sesuai dengan fisik. Tertinggal uang 13 juta di kas. Kami dengan kawan-kawan berkumpul bagaimana kita membangun masjid. Akhirnya ada seorang konsultan yang menghibahkan ilmunya tanpa minta bayaran dan membuat rancangan masjid 4 tingkat dan 9 miliar. Filosofinya 4 tingkat itu adalah menjadi gedung yang tertinggi dan terindah. Visinya begitu Ustaz. Maaf, kalau mau saya Pak Wali. Tantangan banyak Ustaz, tidak mungkin katanya. Kami kumpul dengan kawan-kawan, kita tidak usah mengedarkan proposal. Ini kita malu kalau minta-minta di jalan, datang ke pejabat, ke Pak Wali. Untung kami belum minta dengan Pak Wali. Jadi akhirnya terkumpul uang dalam waktu 2,5 tahun, struktur sudah terbangun 4 tingkat. Ini sudah bagus begini Ustadz ya. Jadi sudah hampir 5 miliar kami terkumpul uang. Di tengah perjalanan alhamdulillah ada pandemi Ustadz. Sehingga Ustadz Dery tertahan di Kota Palembang. Dan berkahnya juga selama pandemi kami tidak pernah tutup Ustadz. Sehingga banyak orang berdatangan ke sini, sholat, baik itu untuk tarawih maupun Jumat, sehingga pundi-pundi masjid mengalir dengan sendirinya. Tertutupis, ngumpul uang 15 juta per minggu, 15 juta per minggu. Nah itu Ustadz Dery datang, Ustadz, dia melihat, saya katakan ini masjid terindah, katanya tidak mungkin terindah. Akhirnya diajak ke mana? Ke Gandus, lihat kaligrafi Quran, pulang dari Gandus, Pak Najib, saya akan bangun masjid ini galeri Al-Quran. Berapa kekurangan dana? Saya bilang sekitar 6 miliar. Ustadz Dery, kalau gitu kita 604 halaman. 604 halaman, kita cari donasi 10 juta per halaman. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Ustadz sudah terbangun di tingkat 4, tinggal kita bikin galeri, kubah sedang dibangun, dan sudah terkumpul sekitar 400 halaman. Tinggal kira-kira 150 halaman ada yang request. Nah itu Ustadz, jadi kami betul-betul makan, sebetulnya semalam mau minta makan tapi udah malam. Ustadz, sarapan pagi-pagi, saya tanya ajudan, itu setiap 3-4 kali kami seminggu makan di sini. Taklim kalau waktu sebelum Covid, itu kami hampir tiap malam. Kami pendekatannya taklim, makan. Jalan-jalan baru rencana Ustadz. Tadinya mau mengajak ini Ustadz, tukang-tukang ini ke mana? Ke Jawa, ke ziarah, ke wali-wali. Tapi dengan ada tawaran Ustadz ini, minimal kami ajak tukang ini setelah selesai kubah ke Bengkulu. Ya, untuk ini Ustadz, kami menghadiahkan 1 halaman untuk Ustadz ini. Nanti namanya dipajang seperti itu Ustadz. Free. Mudah-mudahan 1 halaman untuk Ustadz free. Insya Allah kita nanti ke Bengkulu. Di sini ada juga yang mau bantu transport ke Bengkulu Ustadz. Tinggal tempat nginapnya, kalau makan aman Ustadz. Aman ya, terima kasih Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum kita akhiri kami informasikan jangan lupa untuk mengamankan